Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Nah, puji akan nama Tuhan, kita bersyukur pada kesempatan ini di mana kita semua boleh datang hari ini dan memuji serta memuliakan Tuhan, dan saya percaya Tuhan ada di setiap puji-pujian kita yang kita naikkan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi, pada kesempatan ini saya akan ajak kita semua buka kebenaran firman Tuhan dalam Kitab Mazmur pasal 42. Kitab Mazmur pasal 42, saya akan baca mulai dari ayat pertama. Demikian bunyi firman Tuhan, Mazmur pasal 42. Semua sudah dapat? Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saya batasi ayat pembacaan ini. Tapi menarik buat saya ketika pemazmur menaikkan sebuah nyanyian yang hebat. Nyanyian yang luar biasa. Dan di ayat-ayat ini sebenarnya menceritakan tentang kerinduannya yang dalam kepada Tuhan. Dengan menggambarkan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikian jiwaku merindukan Engkau. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Sebuah kerinduan pemazmur untuk bisa datang kepada Allah. Dan kalau hari ini saya ingin mengatakan, apakah kita memiliki kerinduan yang sama seperti pemazmur, merindukan Allah? Kita tentu dalam perjalanan kita, saya ikuti semua kita, banyak menjalani hidup dengan cukup banyak pergumulan. Tidak ada yang lewat, semua kita mengambil bagian pergumulan hidup. Termasuk saya dan tentu kita semua yang hadir hari ini. Amin. Kalau dia yang tidak melewati pergumulan hidup, puji Tuhan. Tetapi perlu dipertanyakan imannya. Tapi bagi saya, ataukah bagi saudara yang menjalani pergumulan hidup, tentu hari ini saudara bisa mengatakan Ebenezer, sampai sini Tuhan menolong. Kita telah menjalani pergumulan-pergumulan itu. Tapi pergumulan-pergumulan yang kita jalani dan kita lewati tidak membatasi kita, tidak menghambat kita untuk mewujudkan kerinduan kita jumpa dengan Tuhan. Karena ini penting, karena apa yang kemudian pemazmur sampaikan, bahwa merindukan Tuhan digambarkan seperti seseorang yang lapar. Seseorang yang haus, dan dalam teks ini dikatakan seperti rusa yang merindukan air. Berapa banyak di antara kita yang pernah menjadi haus, dan berapa banyak di antara kita yang pernah menjadi lapar. Bukan karena terlambat makan, bukan, itu masih normal. Tapi karena sebuah perjalanan panjang saudara dan membuat saudara kesulitan mendapat makan, kesulitan mendapat air.
Dan tentu lapar dan haus yang saya mungkin ataukah saudara alami, dan di tengah keadaan yang saudara alami tersebut, saudara tidak punya apa-apa yang bisa membuat saudara bisa bertahan. Sehingga dalam pikiran saudara hanya bagaimana lapar dan memenuhi rasa lapar itu. Dalam pikiran saudara hanya bagaimana minum dan bagaimana memenuhi rasa haus itu dengan air. Tapi ingin saya sampaikan, lapar dan haus menurut saya adalah tanda-tanda baik, saudara. Karena itu orang normal. Ada amin. Apakah di antara saudara yang tidak pernah rasa lapar dan haus? Coba lihat kiri kanan dulu. So, pernah rasa lapar dan tidak pernah rasa haus. Karena saudara, ketika kita tidak merasa lapar dan tidak menjadi haus, itu tanda-tanda apa, saudara? Tidak sehat. Coba saudara bayangkan ketika, pernah kita sakit ya, saudara sakit. Pernahkah ketika saudara sakit, orang saudarakan makan dan minum, dan saudara kadang memilih seng mau. Betul? Seng mau. Kadang ya satu sendok saja, satu sendok saja, setelah itu saudara seng lain. Ataukah begini, dalam keadaan normal di mana saudara akan makan atau saudara minum, tapi cara saudara makan dan cara saudara minum beda dengan ketika saudara lapar, benar-benar lapar, dan haus, benar-benar haus. Kalau saudara lapar dan haus normal, saudara akan sendok nasi, saudara usahakan kalau perempuan supaya sendok itu jangan kena bibir merah. Dengan sopan. Minum pun juga satu sedotan, satu tarikan, berhenti. Begitu sopan. Tapi apa yang terjadi ketika saudara dalam situasi lapar, benar-benar lapar, dan saudara haus, benar-benar haus? Saudara kalau mau pakai sendok mungkin sendok makan terlalu kecil. Saudara pakai sendok nasi, mungkin sendok nasi terlalu lambat. Saudara loko dengan tangan saudara dan saudara makan. Sampai mulut saudara itu penuh dengan nasi. Kalau ada pisang, penuh dengan pisang. Mulut saudara ini tidak beraturan lagi. Saudara apa rasa malu dengan orang yang ada di kiri dan kanan, tidak pusing dengan itu. Hanya untuk apa? Penuhi perut saudara dengan makanan yang saudara sudah begitu merindukan. Nah, hal ini menjadi bagian yang penting buat saya dan saudara. Karena ini menarik ketika pemazmur gambarkan ini. Sehingga dengan demikian, maka memunculkan sebuah pertanyaan, seperti apakah orang yang benar-benar lapar dan benar-benar haus? Dia tidak akan pernah berdiam diri. Dia akan mencari. Kalau dalam rumah tangga dan dalam rumah itu sudah tidak ada lagi persediaan makanan, maka seorang ayah atau seorang ibu tidak akan hanya berdiam diri. Bagaimana cara untuk bisa mendapat makanan dan mendapat minuman? Caranya berbagai macam cara mereka akan cari untuk bagaimana bisa makan dan bagaimana bisa minum. Jadi orang yang lapar dan haus, dia akan berusaha mencari makanan dan minuman.
Kalau orang yang tidak rasa lapar dan tidak haus, mereka tidak akan cari makan dan tidak akan cari minum. Secara rohani pun sama. Kalau dalam hidup ini kita tidak merasa lapar dan haus akan Tuhan, kita tidak akan cari Tuhan. Ada amin. Kalau kita rasa lapar dan haus akan Tuhan, kita akan cari Tuhan. Kenapa penting cari Tuhan? Amos pasal 8 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12 firman Allah mengatakan, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Jadi selama kita masih punya kesempatan untuk mencari Tuhan, memenuhi rasa lapar dan haus akan Tuhan, cari Tuhan. Karena ada masa di mana kita tidak akan lagi menemukannya. Kita cari Tuhan dan jangan pernah berhenti. Amos 5 ayat 6 dikatakan, carilah Tuhan maka kamu hidup. Berarti kalau kita tidak cari Tuhan, kita mati. Pertama kita mati rohani. Lalu kemudian mati segala hal. Pekerjaan kita menjadi mati, usaha kita menjadi mati, rumah tangga kita menjadi mati, semua hal menjadi mati. Artinya tidak bisa bertumbuh dengan baik. Mati bukan berarti fisik menurut saya, tapi semua yang kita kerjakan menjadi terlihat tidak diberkati. Karena sebuah tanaman yang mati dia tidak akan bisa bertumbuh. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau dikatakan mati berarti semua yang kita kerjakan menjadi tidak diberkati. Karena itu kita harus bisa terus cari Tuhan. Yesaya 55 ayat 6 dikatakan begini, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berarti ada masa di mana kita tidak bisa menemukan Tuhan. Dan karena itu saya mendorong kita semua kesempatan ini. Mari selama ada waktu bagi saya dan saudara, cari Tuhan dalam hidup ini. Di tengah segala kesibukan saya dan saudara, cari Tuhan. Karena tidak ada opsi terbaik selain kita mencari Tuhan selama masih ada kesempatan dan masih ada waktu. Oke lah, saudara mungkin sibuk, saudara bekerja ini dan itu dan membuat saudara tidak bisa datang kepada Tuhan. Tapi setidaknya saudara membangun sebuah komunikasi hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga selalu ada kontak dengan Tuhan. Selalu ada terhubung dengan Tuhan. Dimanapun engkau berada selalu terhubung dengan Tuhan. Dan yang paling penting menurut saya adalah saudara bangun hasrat saudara untuk bagaimana ketemu dengan Tuhan. Sehingga saudara tidak akan pernah berdiam diri. Saudara akan terus mencari dan mencari. Karena saudara rindu ketemu dengan Tuhan, saudara terus cari dan cari Tuhan. Saudara akan memenuhi kehidupanmu dengan makanan dan minuman. Makanan rohani. Saudara di rumah akan baca firman Tuhan, saudara mungkin sekarang ini terlalu ada banyak akses yang membuat saudara bisa dapat ditolong untuk bagaimana memenuhi hasrat saudara tentang kehidupan rohani.
Ada banyak pelajaran-pelajaran firman Tuhan. Ada banyak khotbah-khotbah yang baik yang membangun saudara, yang menumbuhkan iman saya dan saudara. Sekalipun kita pentingnya hati-hati juga, karena ada banyak pengkhotbah-pengkhotbah yang mengajarkan pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan keimanan kita. Tetapi masih terlalu ada banyak pengkhotbah yang baik, yang menurut saya yang sebenarnya benar-benar sesuai dengan keimanan kita, yang menolong saudara untuk terus bertumbuh. Menolong kita untuk terus bertumbuh. Khotbah-khotbah kita yang kadang-kala pelajaran-pelajaran kita yang kalau saudara kembali, kita sudah ada dalam YouTube kita dan dalam channel kita, dan saudara bisa putar kembali apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan dalam sepanjang hari-hari kehidupan kita. Karena saya sudah menyampaikan buat kita semua, kadang-kala firman Tuhan yang hari ini kita dengar itu Tuhan mempersiapkan kita untuk apa yang terjadi di kemudian hari. Jadi kadang-kala kalau apa yang kita hari ini dengarkan, saudara mungkin di 5 tahun kemudian, di 2 tahun kemudian, di 1 bulan kemudian, saudara ingat sesuatu, saudara bisa kembali putar dan ingat kembali apa yang menjadi pesan Tuhan buat saya, yang kemudian saya merasa itu biasa. Ternyata firman Tuhan hari itu mempersiapkan saya untuk menjadi pribadi yang siap menghadapi apa yang akan di kemudian hari. Lapar dan haus ini penting dibangun dalam kehidupan kita sebelum hari di mana pintu anugerah Allah ditutup. Karena ketika pintu anugerah Allah ditutup, maka tidak ada kesempatan bagi kita lagi untuk mendengarkan kabar yang menggembirakan. Pintu anugerah Allah masih terbuka hari-hari ini. Tetapi di mana-mana kita mendengarkan kabar-kabar yang benar-benar mengkhawatirkan. Kabar-kabar yang menakutkan. Hari Minggu sudah saya kemarin lagi tren dengan gempa sana gempa sini atas prediksi. Yang membuat orang mungkin panik berpikir caranya bagaimana. Apakah kalau kota Ambon binasa, saya harus mempersiapkan diri bagaimana hari ini saya mau keluar dari kota Ambon. Jangan sampai ada yang hari ini sudah mulai berpikir, wah, betang mesti keluar dari kota Ambon. Ya minimal dekat-dekat Piseram saja dulu. Karena Pulau Seram, Pulau Ibu, dan yang paling dekat. Sudah saya katakan hidup dan mati bukan di tangan manusia. Hidup dan mati di tangan Tuhan. Jadi mau dimanapun, kalau waktu itu datang, saudara tidak mengatakan pause dulu atau istirahat dulu, jeda dulu. Sehingga ada istilah itu. Waktu itu datang dan kita hanya mengatakan siap. Kalau mengatakan saya belum siap Tuhan, woi berarti cepat panggil pendeta. Karena orang itu sudah mulai hela-hela napas. Kan biasa ada tanda-tanda biasanya kami dalam pengembalaan itu biasanya melihat. Kalau mulai sudah diserahkan belum juga, masih juga menderita. Sudah didoakan belum juga, itu mesti cari tahu semua itu. Itu ada yang belum beres ini. Belum beres, jadi mesti diselesaikan dulu. Tanya ini, tanya itu semua. Kalau semua sudah selesai, seperti orang perlente, seperti tidur saja. Itu tanda sudah selesai. Tapi kalau masih gelisah kiri, masih gelisah kanan, itu tanda-tanda bahaya. Dan kalau menurut saya, kalau seperti itu, ya seperti penyamun di atas salib. Tapi masih bisa lah. Tapi kalau dalam keadaan yang terpuruk secara rohani, dan tidak ada tanda-tanda yang menjelaskan perlu ada penyelesaian dan selesai, wah itu lebih berbahaya. Karena tidak perlu diperbaiki lagi, langsung selesai. Menurut saya lebih baik ada tanda-tanda untuk diselesaikan, supaya selesai. Daripada tidak tanda-tanda sama sekali dan tiba-tiba selesai. Wah, tidak ada kesempatan kedua kalau tidak ada tanda-tanda. Jadi, selama masih ada kesempatan,
saya ulangi lagi. Selama masih ada kesempatan di mana kita hidup hari-hari ini, mari kita cari Tuhan. Bangunlah rasa lapar dan bangunlah rasa haus akan Tuhan. Karena itu akan menolong saya dan saudara untuk menjadi pribadi yang tidak akan berdiam diri. Kita akan menjadi pribadi yang tidak mau menjadi rasa puas. Kita tidak mau menjadi pribadi yang hanya menjadi pribadi yang biasa-biasa. Karena kita akan menjadi orang-orang yang bertindak, yang akan bersikap melampaui sikap orang biasa. Dan orang-orang percaya yang rasa lapar dan haus harus bertindak melampaui orang biasa. Karena itu menarik untuk saya mau ingin mengatakan bahwa orang-orang yang biasa akan cara makan begitu terhormat. Dia minum satu, apa saudara? Satu tarikan. Dia makan dengan cara yang terhormat. Tapi orang yang haus dan lapar benar-benar, dia mau ingin makan saja, saudara. Hal ini menarik untuk saya ulangi untuk mengatakan bahwa betapa penting penuhi hidup ini dengan Tuhan. Yang kedua menarik bahwa orang yang lapar dan haus itu mereka tidak akan memilih-milih menu. Pernahkah saudara lihat itu? Pernahkah juga saudara alami? Waktu saudara lapar itu, pernahkah saudara memilih, ini yang enak? Lalu saudara pilih. Dalam pengalaman, tidak tahu saudara, dalam pengalaman saya, ada istilah makanan yang paling enak. Makanan di saat lapar. Tidak membutuhkan menu yang kemudian kita pilih. Kadang-kala kalau saudara sudah lapar dan makan di restoran dan disodorkan menu, saudara lihat satu-satu, kadang-kala sudah lapar, malas dengan itu. Ada ini, ada soto, ada bakso. Karena saudara merasa terlalu lama untuk mau lihat menu. Dalam konteks yang lain saya sampaikan bahwa apa saja yang disodorkan kepada saudara di saat saudara lapar, maka saudara tidak akan membuat sebuah sikap itu yang enak. Saudara selalu akan makan sampai habis. Saya tidak sedang ingin menyampaikan bahwa apakah ada firman Allah yang tidak baik dan ada yang baik. Saya sedang ingin menyampaikan bahwa kata tidak memilih-milih menu di dalam bagian ingin saya sampaikan bahwa firman Allah yang disajikan kadang-kala orang suka pilih. Kalau dia ini boleh, yang itu parah. Firman Tuhan tetap firman Tuhan. Dan orang yang rasa lapar dan haus, mereka tidak peduli dengan menu yang disajikan. Dia akan tetap makan dengan semua yang disajikan. Karena sekali lagi dia hanya mau ingin supaya jiwanya disegarkan. Rasa laparnya dipenuhi. Kerinduan saya dan saudara penting untuk kemudian
kita perlu makan makanan rohani, karena itu akan menyejukkan dan memberikan kepada kita kekuatan. Kalau kita tidak pernah makan makanan rohani, teristimewa kebenaran firman Tuhan, bagaimana mungkin kita menjadi pribadi yang kuat? Kita mungkin akan menjadi berkurang berat badan. Berat badan kita mulai turun. Yang tadinya 100 kilo, sekarang dia turun menjadi 80 kilo. Dari 80 kilo itu turun lagi menjadi 60 kilo. Turun terus sampai di 40. Bayangkan, dari 100 kilo turun 40 menjadi 40 kilo. Saudara akan jalan melayang. Ibarat saudara baru sakit dan saudara baru sembuh, saudara berjalan melayang. Dan sudah tinggal 40 kilo, tapi saudara tidak mau makan dengan baik. Akhirnya saudara pasti mulai hilang stamina. Pasti saudara banyak hal yang kurang. Semakin berkurang, fisik kita akan mempengaruhi semua hal. Dan ini menjelaskan buat saya dan saudara bahwa kalau kemudian dalam perjalanan iman kita tidak makan firman Tuhan, maka kesehatan rohani kita ikut terganggu. Stamina kita ikut terganggu. Daya tahan kita terhadap segala hal yang akan menghadang kita juga akan berkurang. Tapi ketika saudara terus makan firman Tuhan, saudara terus mendengarkan firman Tuhan, firman itu hidup di dalam saya dan saudara, maka firman Tuhan akan menjadi jawaban dan respon saudara menghadapi berbagai tantangan yang menghadang saudara. Tapi kalau tidak ada firman Tuhan yang ada dalam hidupmu, maka saudara akan respon tantangan yang ada di depan dengan logikamu, dengan emosimu, dengan cara pikirmu, dan dengan pengalamanmu. Dan apa yang terjadi? Pasti kekecewaan yang akan kita temui. Tapi ketika firman itu menguasai kita, maka tantangan yang kita hadapi, kita akan hadapi dengan firman Tuhan. Dan membuat apa? Kita tetap berdiri stand. Bukankah Yesus ketika dia dicobai, dia hadapi pencobaan itu juga dengan firman Tuhan. Karena itu dalam perjalanan iman kita pun sama. Mari kita terus penuhi hidup ini dengan firman Tuhan. Terus makan makanan rohani. Dimanapun dan kapanpun kita tidak perlu memilih. Oh, kalau ketua departemen yang bawa renungan, beta yang mau masuk gereja. Karena ini pengalaman dulu masa kecil kami remaja. Ada seorang majelis di gereja yang kalau dia berkhotbah hampir sekitar 1 jam lebih. Tapi bicaranya itu pelan sekali. Jadi kami biasanya di kaum muda kalau mendengarkan siapa yang bawa khotbah, maksudnya bawa firman Tuhan, kami mendengarkan orang itu, kami akan memilih jalan lain.
Karena kami berpikir ini kita masuk gereja ini hanya untuk tidur saja. Dan itu pola kami. Harap di sini tidak ada yang demikian. Amin. Itu pola yang salah. Karena dalam pengalaman ada seorang pengkhotbah terkenal yang sangat luar biasa. Dia diselamatkan oleh seorang majelis kalau tidak salah. Yang berkhotbah tidak tahu bagaimana memulainya. Hanya mengutip firman Tuhan berulang-ulang dan selesai. Dan itu menjadi cikal bakal pertobatan dia. Saya mau ingin mengatakan kadang-kala kita suka pilih menu-menu firman Tuhan. Tapi sebagaimana kita yang lapar dan haus tidak perlu memilih menu. Apa yang datang kita sapu bersih. Amin. Siapapun yang bawa renungan firman Tuhan, siapapun yang bawa firman Tuhan khotbah, kita sapu bersih. Karena kita tahu itu yang memberikan kita kekuatan hidup di dalam Tuhan. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa sesungguhnya kalau kemudian kita menjadi orang yang lapar dan haus, maka pasti orang itu sadar bahwa benar dia lapar. Bagaimana orang itu lapar tapi dia tidak sadar? Karena itu ketika dia lapar, ketika dia haus, maka kesadaran untuk makan harus ditumbuhkan. Seperti yang sudah tadi saya gambarkan, kalau seorang ada lagi sakit, benar dia lapar dan dia haus, tapi dia tidak punya hasrat untuk makan. Ini terjadi karena kesadaran bahwa dia harus makan itu tidak ada. Atau kesadaran bahwa keadaan lapar itu tidak ada. Karena dipengaruhi dengan hasrat yang kecil. Saya ingin kita menaklukkan hasrat dengan lebih tinggi kesadaran. Nah, kita penting untuk dalam hidup ini sadar. Sama seperti ada anak yang terhilang yang kita tahu. Di rumah bapaknya itu banyak makanan. Ada banyak binatang-binatang, tinggal dia mau memilih hari ini mau makan domba, besok makan sapi, lusa makan babi. Lalu dia mau makan apa lagi? Kerbau. Mau makan kerbau 1 ekor, silakan. Tinggal dia memilih. Tapi justru dia meminta harta dari ayahnya dan dia pergi merantau. Menghabiskan semua warisan yang dia terima. Lalu kemudian akhirnya sudah tidak punya uang lagi. Menjadi, saya bisa mengistilahkan menjadi pengemis, meminta-minta. Dia bekerja dan dia kemudian makan dari sisa-sisa makanan binatang. Dia sadar akan situasi itu dan kemudian, loh kalau begini bagaimana jadinya dengan nasib hidup ini? Dia sadar bahwa di rumah bapaknya itu banyak makanan. Ngapain saya ada makan makanan sisa-sisa binatang? Atas kesadaran itu, dia pulang. Saya mau ingin agar supaya kesadaran ini dibangun. Bahwa Tuhan senantiasa menyediakan yang terbaik buat saya dan saudara. Dia kadang-kala melihat kita mungkin kecewa. Sebagaimana kita juga kecewa. Tapi dia sabar dengan saya dan saudara. Di saat kita tinggalkan jauh dari dia. Dan waktu kita kembali, dia bukan berdiam diri, tapi dia berlari menyambut saya dan saudara.
Seperti anak yang terhilang ketika bapaknya melihat anaknya kembali. Dia tidak sedang berdiri, tapi dia juga berlari menyambut anaknya. Lapar dan haus memungkinkan kita harus tumbuh kembangkan kesadaran pentingnya untuk makan dan minum. Sebagaimana yang kalau dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saya menutup bagian ini dengan ingin mengatakan begini. Selama masih terbuka pintu anugerah Allah, mari kita merindukan Tuhan dalam hidup ini. Jangan pernah saudara merasa, aduh terlalu berat bebanku ini loh. Saya mau ingin kembali mengatakan semua kita tidak lewat. Semua kita walaupun keadaan caranya beda-beda, semua kita mengalami hal yang sama. Untuk itu jangan pernah berhenti untuk merindukan Tuhan. Apapun keadaanmu yang membuat saudara terkesan berhenti. Tapi saya mau ingin agar supaya ayo mari kita terus jalan dalam hidup ini. Rindukan Tuhan dalam hidup ini. Diibaratkan saudara terus bangun rasa lapar dan haus akan Tuhan. Dimanapun engkau berada, bangun terus rasa lapar dan haus. Cari Tuhan, terus cari Tuhan. Saudara terus berupaya dengan mengatakan betapa saya harus sadar makan makanan rohani itu penting buat saya. Saya cari Tuhan itu penting karena ada masanya di mana saya tidak lagi bisa makan dan minum dengan baik. Di mana pada masanya saya tidak akan bisa temukan firman Tuhan. Utara, timur, barat, selatan tidak akan lagi saya dapatkan makanan firman Tuhan. Saatnya saya cari Tuhan. Karena itu firman Tuhan mencari jawaban atas semua pergumulan berat dalam hidup ini. Saat engkau bergumul cari Tuhan. Karena ketika engkau cari Tuhan, Tuhan akan memberikan engkau petunjuk-petunjuk bagaimana solusi yang engkau temukan. Kalau saudara cari Tuhan, Tuhan akan memberikan saudara pola. Cari Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada saudara jalan. Cari Tuhan, Tuhan akan berikan saudara ketenangan. Cari Tuhan, saudara akan mendapatkan kesegaran. Sehingga engkau terus bergairah dalam Tuhan. Engkau akan menjalani hari-hari terasa berat, mungkin beban di pundakmu. Tetapi engkau berjalan dengan Tuhan, engkau tetap akan tenang. Orang mungkin kiri kanan panik dengan situasimu, tapi engkau akan tetap tenang. Karena hanya orang yang dekat dengan Tuhan saja yang tenang. Di luar Tuhan kita tidak tenang. Di dalam Tuhan akan selalu ada jaminan. Kiranya Tuhan akan tolong kita semua lewat firman Tuhan.